Majelis Ulama Indonesia, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama di Yogyakarta memberikan pernyataan sikap bersama untuk menolak berdirinya toko minuman keras di wilayah tersebut yang dinilai sudah makin tak terkendali. Bahkan mereka menyebut toko miras sudah masuk ke salah satu kampung di Yogyakarta yang dulunya dikenal sebagai kampung santri. Hal ini menyebabkan miras sangat mudah untuk diakses termasuk oleh para pelajar yang masih di bawah umur. Apakah bisnis miras di Yogyakarta begitu keras? Apakah azab besar bagi peminum dan penjual khamr, dan bagaimana nasib bangsa ini jika para pemudanya suka mengonsumsi miras? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yuwana Triutomo, Direktur TEVI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung, terkait peredaran minuman keras di wilayah Yogyakarta, baik legal maupun ilegal, sudah sangat meresahkan. Dari jumlah yang mereka temukan, bahkan paling banyak ada di wilayah Sleman, juga peredarannya masuk ke kampung-kampung, bahkan pembeliannya sudah sangat mudah seperti membeli es. Apakah benar demikian, Bung Yuwana? Baik, Bung. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Robi zidni ilma warzuqni fahma, Robi syrahli sodari, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amabad. Jadi begini, Bung Anggi, terkait peredaran minuman keras ya, miras di DIY itu memang temuan pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Dia menyebutkan ada 80 toko miras legal dan ilegal. Ini menjadi isu yang sangat serius. Bahkan faktanya outlet-outlet ini tidak hanya di wilayah Sleman, tapi di Bantul dan beberapa daerah yang lain juga ada. Ini mengindikasikan eh, bahkan tadi sudah masuk ke kampung-kampung sampai digambarkan seperti membeli es teh plastikan itu kan peredaran yang sangat betul-betul menjadi masalah yang sangat besar. Terutama eh, karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh miras ini, Bung. Jadi miras ini merupakan umul khobais, induk dari seluruh kejahatan. Karena dampak buruk yang ditimbulkannya sangat banyak, baik di level global, makro maupun di mikro, ya secara kesehatan, bahkan juga pemicu kriminalitas. Organisasi Kesehatan Dunia itu pernah melaporkan angka kematian akibat miras pada pria itu sebanyak 2,07 juta jiwa. Pada wanita 374 ribu jiwa. Nah, selain itu, miras juga diakui menjadi faktor risiko utama beban penyakit pada kelompok usia 25 sampai 49 tahun, juga risiko kedua pada kelompok usia 10 sampai 24 tahun. Padahal beban penyakit yang diakibatkan miras ini mencapai lebih dari 200 macam penyakit dan kondisi kesehatan terkait cedera, kecelakaan misalnya di jalan raya ya, juga ada penyakit hati, kanker, TBC, HIV, AIDS ya, bunuh diri dan lain sebagainya. Di Indonesia ya, Bung Agi, Mabes Polri mengungkap ratusan kriminalitas terjadi pasca pelakunya menenggak miras ini di berbagai daerah ya, Manado, Gorontalo, Kota Bitung dan sebagainya. Kalau di DIY sendiri ya tidak jauh berbeda, kasus kriminalitas akibat konsumsi miras ini menjadi perhatian serius. Meskipun sudah ada peraturan yang melarang peredaran miras ya, seperti di Jogja itu ada Perda DIY nomor 12 tahun 2015, tapi penyebaran dan konsumsi miras tetap tinggi. Pada tahun 2023 kemarin terjadi kasus kematian akibat miras oplosan, termasuk ada 5 warga Bantul yang meninggal. Jadi eh, ini Bung, tingginya tingkat konsumsi miras ini tentu berkontribusi terhadap pelanggaran keamanan
dan ketertiban masyarakat ya atau Kamtipmas secara umum. Soal tadi apa ada backingan dan pembiaran, memang bisik-bisik ada sih, tapi butuh investigasi lebih jauh. Dan kalau memang ada backingan ini tentu bisa menambah buruk permasalahan. Kenapa? Karena pasti bisa mencederai upaya penegakan hukum serta moralitas sosial masyarakat. Begitu, Bung Anggi. Dan kemudian setelah paparan yang Anda juga tadi jelaskan, bagaimana seharusnya sikap umat Islam serta pemerintah menyikapi peredaran miras yang boleh dikatakan sangat masif, Bung? Iya, Bung Anggi. Sikap umat Islam dan pemerintah terhadap peredaran miras ini memang harus tegas, Bung. Jadi kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini termasuk ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah, di mana Rasulullah Muhammad SAW menjadi kepala negara, sehingga jelas sekali negara melalui pemerintah harus tegas bersikap melarang khamr ini, melarang minuman keras ini, baik produksinya, distribusinya, agar tidak sampai ke masyarakat, agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Melarangnya loh Bung ya, melarang, bukan hanya mengatur. Kenapa? Karena keharaman Homer ini termasuk miras ini sudah sangat jelas. Semua ulama sepakat. Bahkan Syekh Ali Asobuni dalam kitab tafsirnya itu mengatakan biasanya pengharaman atas sesuatu itu disebutkan sekali, dua kali saja singkat. Tapi untuk pengharaman Homer ini penyebutannya berlipat-lipat. Memunculkan permusuhan, kebencian, memalingkan dari mengingat Allah, melalaikan sholat, disifati sebagai rijsun, sebagai najis, perbuatan setan, dan sebagainya. Ini artinya apa? Menunjukkan betapa hebat daya rusaknya Homer itu. Bukan hanya merusak individu, tapi juga merusak masyarakat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah melaknat Homer, melaknat orang yang membuatnya, yang meminta dibuatkan, penjualnya, pembelinya, peminumnya, pengguna hasil penjualannya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, penghidangnya, dan orang yang dihidangkan kepadanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dari sini jelas sekali bahwa segala sesuatu yang terkait dengan Homer ini terlarang, haram hukumnya. Seberapapun kadarnya, seberapapun usia peminumnya, di lokasi manapun dijual atau diminum, dan seberapapun harganya tidak menjadi bahan pembahasan dalam regulasi Islam. Meskipun untuk ahlu zimah tentu ada perkecualian, ya. Begitu, Bung Anggi. Dan terakhir Bung Yana, bagaimana jerat hukum dalam Islam bagi produsen, pelindung maupun peminum minuman keras ini, Bung? Ya, jadi ini memang problemnya sangat sistemik, Bung ya. Jadi eh, dari pengaruh kapitalisme global tadi yang kemudian merembet kepada kebijakan makro, terutama dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang melindungi investasi itu sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat di Yogyakarta terutama ini karena sebetulnya masyarakat Yogyakarta itu masih masih terjaga dengan falsafah budayanya yang sangat antipati terhadap molimo itu, terhadap madat, main, maling, madon, dan mabuk itu. Tapi karena desakan kapitalisme global, sekulerisme, kapitalisme global dengan sekulerisme tadi itu, makanya kemudian undang-undang hanya sekedar mengatur ya, bukan mencegah, bukan melarang. Ini memang harus ada alternatif solusi sebagaimana pertanyaan Bung Anggi tadi. Islam hadir untuk menyelesaikan problem Homer ini
dengan tuntas karena memang eh, eh, apa memang Islam hadir sebagai mu'alajah li masyakalil insan. Itu tidak sekedar hanya mengejar kenaikan pendapatan negara dengan cukai akibat konsumen miras ini naik sehingga cukainya naik juga, tidak begitu. Itu aturan-aturan sekuler, aturan-aturan kapitalisme yang hanya mengedepankan pada asas manfaat saja. Eh, itu jelas sekali memberantas miras dengan sistem kapitalisme sekuler ini jelas sekali sangat utopis. Sekedar pengetatan saja masih tersandra kepentingan bisnis, apalagi berharap lenyap sama sekali, jauh panggang dari api, Bung Agi. Maka kemudian, sebagaimana Al-Quran Surah Al-Maidah yang tadi di atas saya sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, judi, dan seterusnya tadi eh, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar beruntung tadi, termasuk juga hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Allah melaknat khomer, orang yang meminumnya, yang menuangkan, yang menjual, yang membelinya, yang membuat dan seterusnya, merupakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Itu jelas juga, sehingga kemudian kita bisa mengambil kesimpulan semua aktivitas ekonomi yang terkait miras ini haram. Produksi, distribusi, dan konsumsinya haram. Termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terlibat dalam pembuatan barang yang diharamkan dan yang mendatangkan kerusakan bagi masyarakat. Nah, dalam konteks Islam, peminum khamr atau konsumen miras, ya konsumsi miras ini secara tegas diharamkan, peminumnya dikenai hukuman fisik atau cambukan. Sanksinya berupa hudud, had li syaribil khamr. Ini didasarkan pada hadis yang tegas, ya hukuman bagi mereka yang mengkonsumsi khamr. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa minum khamr, maka cambuklah dia. Jika dia minum lagi untuk yang keempat kalinya, sampai pada ada redaksi, bunuhlah dia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. Nah, hadis ini mengindikasikan kepada kita, memberi pelajaran pada kita, bahwa pada masa Nabi SAW, peminum miras yang tertangkap itu dihukum cambuk. Dan jika mengulangi berkali-kali, hukumannya bisa meningkat. Adapun pada masa sahabat, eh, peminum miras ini dihukum 40 kali cambukan. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menambah hukuman menjadi 80 cambukan. Karena melihat kerusakan masyarakat yang disebabkan oleh konsumsi miras ini betul-betul tampak sangat parah. Adapun bagi produsen dan distributornya, ya, termasuk driver yang ngantar komer hingga bisa sampai ke tangan konsumen, maka sanksinya taksir, ya, sampai jera. Apakah dipenjara, dimiskinkan, didenda, atau dikucilkan dan semacamnya, ini tergantung kebijakan negara. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam biswab. Jazakallah Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan terakhir kalinya terkait peredaran barang haram tersebut di wilayah Yogyakarta, dan ini menjadi peringatan juga bagi kita bersama bahwa peredaran yang haram seperti miras seharusnya juga diteruskan seperti peredaran yang lain-lainnya, untuk juga kita bersama-sama mengharamkan terkait peredaran barang-barang haram tersebut. Jazakallah sekali lagi Bung Yona, mudah-mudahan Bung Yona senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.